Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidhul 'Allamatus Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriah rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada pasal baru, faslun fil muhalla bi'al, pada hadis-hadis yang dihiasi dengan huruf al min harfil ha, dari huruf ha. Jadi hadis-hadis yang dimulai dengan alif lam ha. Hadis 9600 dalam kitab saya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hadiyatu hadiyah ilal imami, kepada penguasa adalah wululun, khianat. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani dan disahihkan oleh Al-Albani. Ini ada satu kisah berkaitan dengannya ya. Sayyidina Umar dihadiahi oleh seseorang satu paha unta. Kemudian beberapa saat orang ini datang kepada Sayyidina Umar bersama orang lain yang bertengkar dengannya. Maka orang ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, berikanlah keputusan kepada saya, keputusan yang jelas sebagaimana jelasnya paha yang sudah saya berikan dulu. Maka Sayyidina Umar marah. Beliau kemudian pukul tangannya pada pahanya sendiri sambil mengucapkan Allahu Akbar. Tulislah ke seluruh penjuru negara bahwasanya hadayal umali hulul, hadiah kepada para penguasa itu adalah satu khianat atau satu korupsi. Nggak boleh karena nanti akan mengubah kebijakan-kebijakan para qadhi, para penguasa terhadap rakyatnya tersebut. Hadis 9601. Al-hadiyatu, hadiah itu tadhhabu, melenyapkan, bis-sam'i, pendengaran, wal qalbi, dan hati, wal basar, dan penglihatan. Hadis dhaif, tetapi maknanya bisa benar. Artinya gini, kalau kita sering mendapatkan hadiah dari orang, maka aib-aib yang kita dengar tentang orang tadi akan kita tidak mau mendengarnya. Kita akan mengatakan nggak mungkin dia begitu, dia aja baik sama saya. Aib-aib yang ada pada dirinya, mata kita membuta dari melihatnya. Kenapa? Karena sudah terlanjur cinta kepada orang tersebut, karena dia sudah sering memberikan hadiah kepada kita. Ini mirip dengan hadis yang lain. Hadisnya berbunyi hubbuka, hubbuka syai', cintamu kepada sesuatu, yu'mi wa yusim, menyebabkan kamu buta dan menyebabkan kamu tuli, enggak mau dengar lagi tentang kesalahan-kesalahan dia. Hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini derajatnya juga dhaif, tapi maknanya ya seperti itu memang. Hadis berikutnya 9602. Ini hadis palsu, maka saya kasih tanda bintang. Al-hadiyatu, hadiah itu tu'wir, menyebabkan apa? Tu'awir. Tayyib. Boleh juga tu'wir karena mengikuti wazan af'ala yuf'ilu atau fa'ala yufa'ilu. Al-hadiyatu tu'awwiru, menyebabkan a'war. A'war itu adalah buta sebelah mata. Ainal hakim, matanya orang yang bijak. Hadis riwayat Dailami, derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani derajatnya palsu. Maknanya sama dengan yang sebelumnya, yaitu matanya tuli sebelah, buta sebelah. Artinya hanya bisa melihat kebaikan-kebaikan, tidak bisa melihat keburukan-keburukan atau aib. Itu kalau kita sering menerima hadiah dari seseorang, maka aib-aib dia kita tidak mau lihat, tapi kita hanya mau melihat kebaikan-kebaikannya semata. Al-hirratu, kucing itu, la taqta'u, tidak memutus as-salata, salat. Artinya kalau melewati kita, maka salatnya tidak putus ya, lanjutkan terus. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya kucing itu min mata'il bait, dari perbendaharaan rumah kita. Hadis riwayat Ibnu Majah
disahihkan Suyuti, didhaifkan Al-Albani. Tapi maknanya sahih karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya yang memutuskan salat itu hanyalah 4, ya. Yaqta'u salatal mar'i salatal rajul, memutuskan salatnya seseorang idza lam yakun baina yadayhi kamu akhiratir rahl, apabila tidak ada sutrah seperti bagian belakang dari pelana. 3 ya, bukan 4 ya. Al-mar'atu, wanita, maksudnya wanita yang sudah balik, karena dalam riwayat yang lain disebutkan al-mar'atul haid, wanita yang haid, yang balik. Wal himaru, dan keledai. Wal kalbul aswadu, dan anjing yang hitam. Al-kalbul aswadu syaitan, karena anjing yang hitam itu adalah setan. Ini hadis riwayat Imam 4. Maka di sini hanya disebutkan 3, perempuan dan itu yang sudah balik saja, keledai dan anjing dan itu yang hitam saja. Nah, kucing tidak termasuk yang menyebabkan putusnya salat seseorang apabila dilewati oleh kucing tersebut. Dan kata-kata yaqta, memutus salat, ini menurut mayoritas para ulama bukan salatnya batal, tetapi memutus pahala salat alias pahalanya berkurang. 9604. Al-hawa, hawa nafsu itu maghfurun, diampuni, li sahibihi, terhadap pemiliknya, ma lam ya'mal bihi, selama dia belum mengamalkan hawa nafsu tersebut, au yatakallam, atau belum mengucapkan dengan kata-kata. Hadis dhaif, tapi maknanya sahih sesuai dengan hadis yang lain. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Au takallam, mungkin ya kata kuncinya. Coba kita lihat. Lam yatakallam. Apa kata kuncinya? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan terhadap umatku, amma tuwaswisu bihi suduruhum, dari apapun yang dibisikkan oleh hati-hati mereka, ma lam ta'mal, selama belum diamalkan, au tatakallam bihi, atau belum diucapkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan derajatnya sahih. Nah, maka ma tuwaswisu bihi suduruhum, apa yang dibisikkan oleh hati-hati, itulah yang dimaksud al-hawa dalam hadis ini tadi. Jadi seseorang muncul hawa nafsunya terhadap sesuatu misalnya, tetapi dia tahu ini haram, nggak boleh. Nah, maka kalau tidak diamalkan berarti diampuni. Tapi orang-orang yang baik yang dipilih oleh Allah, hawa-hawa begini ini nggak muncul. Tapi orang-orang biasa seperti kita, hawa-hawa begini ini sering dimunculkan oleh setan dalam hatinya. Maka manusia itu dibagi 2. Manusia yang baik itu dibagi 2. Ada yang baik karena dipilih, ada yang baik karena memilih. Rata-rata kita itu baiknya karena memilih, karena kita berusaha untuk menjadi baik. Tapi kita bukan orang yang terpilih, bukan orang yang dipilih. Lafalnya dalam Al-Quran, Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Surat Asy-Syura ayat 13. Ini 2 kelompok manusia yang baik ya. Yang pertama adalah Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah memilih kepadanya siapapun yang dikehendaki. Dipilih oleh Allah sehingga jadi orang pilihan. Nah, orang-orang seperti ini dalam hati-hatinya tidak ada terbersit kejelekan-kejelekan, enggak muncul. Kelompok yang kedua, wa yahdi ilaihi, dan Allah menunjuki kepadanya may yunib, orang yang kembali kepada Allah. Nah, ini orang yang berusaha baik ya, selalu kembali kepada Allah. Ada kemaksiatan muncul dalam hati, saya nggak mau, ini dosa ya. Nah, maka hawa-hawa seperti ini, nafsu-nafsu seperti ini dimaafkan selama tidak dituruti dengan ucapan atau perbuatan. Nah, maka kalau kita punya anak, kita kasih nama al-mujtaba dengan niatan ini ya. Yajtabi, mudah-mudahan termasuk yang mujtaba, yang dipilih oleh Allah. Enggak ada masalah.
bagus nama tersebut. Sudah selesai bab ini, bab baru, babun harful wawi, bab huruf wawu, hadis-hadis yang dimulai dengan huruf wawu. 9605, wallahi demi Allah, ini sumpah, berarti ini perkara penting karena Nabi tidak menyampaikan sumpah kecuali perkara penting. Mad dunya, tidaklah dunia fil akhirah dibandingkan akhirat, illa mithlu, kecuali semisal ma yaj'alu ahadukum, apa yang seseorang itu memasukkan usbu'ahu hadhihi, jarinya ini, dalam riwayat Muslim as-sababa, yaitu jari telunjuk, fil yammi, di dalam yam, laut, fal yamdur, maka hendaklah dia perhatikan, bima yarji, dengan apa dia kembali, artinya dapat apa tangan dicelupkan dalam laut itu. Maka air laut yang menempel pada jari kita itu perumpamaan dunia sangatlah sedikit, hina, tidak ada nilainya, sementara akhirat itu adalah seperti air laut yang sangat luas tadi. Ini hadis sahih. Jadi kesimpulannya, laut itu tidak ada nilainya di hadapan Allah, tidak ada nilainya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan diri beliau ketika berada di dunia ini. Beliau mengatakan, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Enggak ada. Ma ana fid dunya, tidaklah aku di dunia ini illa karakib, kecuali seperti seorang pengendara, yaitu musafir, istadalla tahta syajarah, yang dia hanya bernaung di bawah pohon, thumma raha wa tarakaha, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tadi. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, tidak mungkin kan orang yang bernaung di bawah pohon kemudian membangun bangunan yang mewah, nggak mungkin. Ngapain? Sebentar aja dia akan pergi, 5 menit udah selesai dia akan pergi. Nah, maka kalau kita lihat rumah Nabi SAW sangat kecilnya, sangat sempitnya, sangat pendeknya atapnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Marasil, tingginya rumah Nabi itu kalau seseorang berdiri kemudian tangannya diangkat, ini sudah mencapai pada atapnya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW salat malam untuk sujud itu tempatnya tidak cukup karena sudah terpenuhi oleh kakinya Aisyah. Nah, sehingga kaki Aisyah ini harus ditarik kalau beliau akan sujud di tempat tersebut. Jadi berapa luasnya ya, kita bisa bayangkan, kecil sekali. Tampaknya pernah saya dulu mengambil gambar rumah Nabi SAW. Masih ada enggak coba nih? Oh, sudah enggak ada di sini. Lupa saya naruhnya di mana. Taib. Tapi dicari di internet ada itu. Jadi ada meterannya, berapa meter rumah Nabi SAW luasnya, ada. Dan kembali ke sini, dunia tidak ada nilainya di hadapan Allah, sehingga kita tidak usah terlalu sibuk mencari dunia. Dunia ala kadar saja, yang penting kita dapat pahala sebanyak-banyaknya, karena itulah kehidupan hakiki nanti di akhirat. 9606, wallahi demi Allah, la ayyuhda, sungguh bahwasanya diberi petunjuk, bihudaka, dengan petunjukmu, rajulun wahid, satu orang saja, khairul laka, lebih baik bagimu, min humurin na'am, daripada unta merah. Humr artinya merah, an-na'am artinya ternak, yang dimaksud di sini adalah unta. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah kita mengajar, karena dengan mengajar diberi petunjuk, dengan sebab petunjukmu satu orang laki-laki. Tetapi tidak harus dengan mengajar, karena para ulama mengatakan bahwasanya bihudaka, dengan petunjukmu, itu bisa saja ilyaraka ta'malu, ketika seseorang melihat engkau mengamalkan suatu amalan, fayaqtadi bika, lalu dia mengikuti amalan tersebut, maka ini berarti kamu sudah memberikan petunjuk terhadap seseorang. Misalnya seseorang melihat kita membaca Al-Quran, orang itu kok setiap subuh baca Quran, nah, maka dia ikut-ikutan baca Quran. Setiap hari kita ke masjid salat berjamaah 5 waktu, tetangga kita melihat, lama-lama dia tertarik untuk salat berjamaah di masjid. Nah, ini berarti juga gara-gara amal kita dia mendapatkan hidayah, itu sudah termasuk hadis ini. Maka tidak harus dengan mengajar. Karena itu perlu kita hadirkan dalam niat. Kalau kita
berangkat ke masjid untuk salat berjamaah, kita niatkan siapapun yang belum ikut berjamaah di samping kanan samping kiri kita, mudah-mudahan dapat hidayah gara-gara amal kita ini. Jadi berjalan ke masjid niatannya dakwah supaya orang-orang yang belum ke masjid. Ini jarang orang meniatkan seperti ini, tapi ini sesuatu yang disarankan oleh para ulama, perlu untuk kita hadirkan niat seperti ini. 607. Wallahi, demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah wa atubu ilaih, sungguh istighfar kepada Allah dan tobat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, akthar min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Hadis riwayat Bukhari sahih. Kata-kata astaghfirullah wa atubu ilaih maksudnya adalah mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, begitu maksudnya. Nah, itu diucapkan oleh Nabi SAW lebih banyak dalam satu hari daripada 70 kali. Guru saya Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah, beliau menyuruh kita untuk mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi minimal 100 kali setiap hari. Kenapa 100 kali? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya kadang-kadang tertutupi atas hati saya. Ghain itu kan tutup atau awan, tapi tidak sampai lupa kepada Allah. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah, dan sungguh saya istighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini dikatakan mi'atan 100, sementara tadi disebutkan akthar min 70, lebih banyak daripada 70. Dan hadis dengan hadis yang lain saling menafsirkan sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Maka 100 kali istighfar dalam satu hari minimalnya itu adalah satu amalan yang ada dalilnya. Istighfar itu adalah salah satu dari dua keamanan untuk umat manusia yang masih tersisa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, tidak mungkin Allah menyiksa mereka sementara engkau wahai Nabi masih ada di tengah-tengah mereka. Ini keamanan yang sudah lenyap, Nabi sudah wafat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, tidak mungkin Allah menyiksa mereka sementara mereka istighfar. Ini keamanan yang masih tersisa untuk kita. Maka supaya kematian yang sekarang melanda di Cina itu tidak menimpa kita, istighfar. Istighfar 100 kali setiap hari, insya Allah aman dari musibah-musibah besar seperti itu ya. Ini tampaknya orang-orang Cina nggak istighfar nih. Nah, maka dikasih mati kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab. 608. Wallahi, demi Allah, la yulqillahu, tidak mungkin Allah melemparkan habibahu, kekasihnya, finnar, dalam neraka. Hadis sahih riwayat Imam Hakim. Jadi supaya kita tidak masuk neraka kuncinya gampang, jadilah kekasih Allah, titik. Nah, sekarang bagaimana cara menjadi kekasih Allah? Sudah dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'an, fattabi'uni. Kuncinya satu aja. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikutilah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cintai kalian dan akan ampuni dosa kalian. Nah, maka supaya kita tidak masuk neraka, jadilah kekasih Allah. Supaya kita menjadi kekasih Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ustaz Mudzakir hafizahullah pernah ditanya, Ustaz, antum itu punya amalan apa? Rahasianya, amalannya apa? Supaya kalau ada masalah-masalah itu segera diselesaikan oleh Allah. Menghadapi masalah-masalah besar itu ngamal panjenengan apa? Beliau mengatakan, ya amalkan Quran dan Sunnah. Nah, itu sesuai ayat ini. Fattabi'uni, ikutilah saya. Itu maksudnya adalah mengamalkan Quran dan Sunnah. Karena perintah dan larangan semuanya ada dalam Quran dan Sunnah. Maka tarekatnya Ustaz Mudzakir itu yaitu amalkan Quran Sunnah. 9609. Wallahi, demi Allah,
la tajidun, kalian tidak akan mendapati ba'di, setelahku, maksudnya setelah matiku, a'dal, yang lebih adil, alaikum, terhadap kalian, minni, daripada saya. Ini disampaikan oleh Nabi dalam keadaan marah Nabi. Hadis riwayat Tabarani sahih. Kenapa Nabi marah? Nah, ada sebabul wurudnya. Iya, hadis sebelumnya tadi juga ada sebabul wurudnya ya. Hadis yang mengatakan demi Allah, Allah tidak akan melemparkan kekasihnya di neraka, ada sebabul wurudnya. Pada suatu hari Nabi SAW lewat bersama para sahabat-sahabatnya. Ada anak kecil di jalan. Maka ketika ibunya melihat orang-orang banyak lewat, dia khawatir kalau anaknya ini terinjak. Maka dia langsung berjalan cepat mengambil anaknya, mengatakan, ibni, ibni, anakku, anakku, jangan terinjak. Maka para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, wanita seperti ini tidak mungkin melempar anaknya dalam api karena sangat kasih sayangnya. Nabi bersabda, demi Allah, Allah juga tidak akan melempar kekasihnya di dalam api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti Nabi Yuna Muhammad SAW, dan semua kita dinaikkan oleh Allah dalam tingkatan kekasih-kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebabul wurud untuk hadis yang kedua adalah bahwa Nabi SAW pada suatu hari kedatangan harta dari suatu negara, mungkin harta upeti atau yang lainnya. Maka Nabi membaginya. Tiba-tiba ada orang mengatakan, kamu hari ini tidak adil dalam membagi. Maka Rasulullah SAW marah, kemudian menyampaikan hadis ini, demi Allah, kalian tidak akan dapatkan setelahku orang yang lebih adil daripada aku. Jadi orang paling adil di atas muka bumi adalah Rasulullah SAW. Saking adilnya Nabi, itu dalam perang itu beliau juga melakukan keadilan. Salat khauf, ini dua baris sahabat Nabi. Maka pada rakaat pertama, baris pertama berada di depan. Kemudian salat khauf belum selesai, Nabi atur supaya baris pertama ini mundur. Kemudian baris kedua maju, gantian shaf. Maka ini satu keadilan dari Nabi SAW. Dan ini dilakukan pada kondisi perang. Kalau kondisi normal seperti ini ya enggak. Yang berada di shaf awal ya udah shaf awal terus sampai akhir. Tapi dalam kondisi perang seperti ini memang diatur seperti itu. Shaf pertama kemudian berganti di shaf kedua sebagai penjaga, shaf kedua maju ke depan supaya mendapatkan fadilah shaf yang pertama. 6-10 wakili, makanlah bersama dhaifaki, tamumu. Ya, jadi kalau tamu jangan dibiarkan makan sendiri, kita ambil juga. Karena apa? Fa inna dhaif, karena tamu itu yastahyi, dia malu ayyakula wahdah, kalau dia makan sendirian. Hadis dhaif tetapi maknanya bagus. Memang ini berkaitan dengan adab. Kalau kita hidangkan kepada tamu, adabnya adalah kita ambil juga. Karena kalau kita tidak ambil, ya tamu pasti nunggu-nunggu, wah kapan nih pemilik rumahnya ini makan nih, suka nggak makan-makan. Nah maka kita yang mulai. 611 wasyatu, dan kambing itu, in rahimtaha, kalau kamu merahmatinya, yarhamkallah, niscaya Allah pun juga akan merahmati engkau. Hadis ini sahih menurut Al-Albani dan ada sebabul wurudnya. Qurrah, dia adalah bapaknya Muawiyah, Qurrah bin Iyas ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini kadang-kadang mengambil kambing untuk saya sembelih, tetapi tiba-tiba saya merahmati kambing tadi ya, enggak jadi menyembelih maksudnya. Maka Rasulullah berkomentar, kambing itu kalau kamu rahmati, maka Allah juga akan merahmati engkau. Karena itu marilah kita merahmati seluruh makhluk yang ada di sekitar kita. Kucing datang ke rumah kita, jangan ditendang ya. Cuilkan separuh lauk kita. Kalau dia mau, alhamdulillah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu, perintah ini, rahmatilah man fil ardi, semua makhluk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya akan merahmati kalian zat yang ada di atas langit, Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah ternyata gampang. Rahmatilah seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Kucing,
tikus, apalagi semut dan sebagainya. Bukan berarti kita tidak boleh membunuh tikus, bukan ya, karena itu perintah Nabi untuk membunuh tikus. Tapi seandainya kita kasih makan tikus, ini ada nilai pahalanya. Kita lihat tikus kehausan, kita kasih minum, ada pahalanya. Hadis 6:12. Wa ayyudain, penyakit apakah adwa yang lebih buruk minal bukhli, daripada pelit. Jadi pelit itu termasuk penyakit, tapi bukan penyakit badan, tapi penyakit jiwa. Kenapa? Pelit adalah penyakit jiwa yang paling buruk. Karena orang pelit itu sama dengan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak betul janjinya. Allah kan sudah menjanjikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, surat Saba ayat 39. Apapun yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya. Lah, kalau orang pelit itu sama dengan tidak percaya dengan ayat ini. Enggak mungkin lah Allah bisa mengganti apa yang saya infakkan. Nah, berarti dia tidak percaya dengan Allah, maka itu disebut sebagai penyakit yang paling jelek, karena tidak yakin kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyakitnya ini tidak merusak badan kita, tapi merusak agama kita. Kalau penyakit badan itu kan hanya merusak badan kita, paling-paling lama-lama akhirnya mati, udah selesai masalah. Tapi kalau ini penyakit merusak agama kita, ini berlanjut nanti sampai di akhirat. Kalau penyakit dunia, penyakit tubuh, ini berhentinya sampai di dunia saja, udah mati, udah selesai. 613. Wa ayyu wudu'in, wudu apakah afdalu minal ghusli, yang lebih utama daripada mandi. Maksudnya orang yang sudah mandi tidak wajib untuk wudu, mandi junub maksudnya, atau mandi Jumat. Ini hadis didhaifkan oleh oleh Albani, tapi maknanya sahih. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata kuncinya qad tahurti. Yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayatin min ma'in. Cukup kamu tuangi pada kepalamu 3 kali tuang, thumma tufidi ala sa'iri jasadiki minal ma'. Kemudian kamu tuangi seluruh tubuhmu air, fa idza anti qad tahurti, maka tiba-tiba kamu sudah suci. Tidak ada wudu di sini ya. Ini cukup mandi saja. Berarti mandi junub, mandi besar, kalau diniatkan untuk menghilangkan hadas besar, maka ini sudah cukup mencukupi dari wudu. Hadis riwayat 4 sahih. Nah, orang tidak hadas besar tapi mandi, tapi mandinya itu sekalian apa ya, niatnya mandi besar itu tidak hadas besar tapi mandi bisa, besar. bisa. Seperti mandi Jumat itu ya. Mandi Jumat dia tidak punya hadas besar, tapi niatnya adalah untuk mandi Jumat atau untuk menghilangkan hadas. Nah, maka di sini sudah cukup berdasarkan hadis ini. Wa ayyu wudu'in afdalu minal ghusl. Tapi syaratnya 2 tadi ini. Seluruh tubuhnya sudah kena air dan niat. Nah, ini yang paling penting. Kalau tidak ada niat, berarti tidak berfungsi untuk menghilangkan hadas. Seperti hari Jumat Iya. sudah mandi untuk Jumat di pagi hari. Iya. Mas waktu kerja keras terus ingatan gitu mau berangkat Jumat, mandi lagi. Biar mandinya itu sekalian untuk wudu gitu. Jadi harus niat mandi besar lagi gitu. Apabila pengen mencukupi dari wudu, iya. Tapi kalau dia tidak pengen untuk mencukupi dari wudu, maksudnya dia hanya mandi biasa, niatan mandi biasa, bukan untuk mandi hadas atau menghilangkan hadas atau mandi Jumat, maka ini tidak cukup untuk menghilangkan hadasnya, karena bukan ibadah tetapi adat. Adat itu kebiasaan, ibadah itu ibadah yang khusus. Nah, apa? Di sini? Oh, wudu, wa ayyu wudu. Ini salah kalau wudunya. Wudu karena al-ghusl. Ghusl itu adalah perbuatan, dan
wudu juga perbuatan. Nah, diganti aja itu, bukan wa ayyu wudu, dari wa ayyu wudu. Dan hadis ini dikuatkan oleh hadis yang lain. La yatawaddau ba'dal ghusli. Karena adalah Nabi SAW la yatawadda, tidak wudu lagi, ba'dal ghusl, setelah mandi. Hadis riwayat Imam Hakim dan riwayat Imam Tirmidzi dan derajatnya sahih. Maka kalau udah mandi tidak wajib untuk wudu lagi. Dengan niatan tadi ya. Kalau mandinya adalah mandi untuk menghilangkan hadas atau untuk ibadah, yaitu untuk mandi Jumat misalnya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i memang mandi itu tetap disunahkan untuk wudu. Yusannu lahu wudu, tetap disunahkan wudu. Jadi tidak wajib tapi sunnah. Walahu taqdimuhu wa ta'khiruhu wa tawsituhu. Boleh wudu dulu baru mandi, boleh mandi dulu baru wudu, boleh wudunya di tengah-tengah mandi. Li'adillatin ukhra, berdasarkan dalil-dalil yang lain, tidak cukup satu hadis ini tadi saja. Nah, maka paling bagusnya adalah tetap berwudu. Lah terus hadis ini kita amalkan kapan? Kalau memang setiap mandi kita wudu. Kita amalkan ketika misalnya kita kedinginan. Mandi cukup 3 ciduk, habis itu langsung ambil anduan supaya enggak kedinginan. Nah, ini hadis seperti ini berfungsi untuk kita. Meskipun jangan dijadikan adat kebiasaan, nggak pernah wudu ketika mandi junub. Tetap wudu karena Nabi itu juga kalau mandi junub juga wudu. 614 wa'yul mu'min, wa'yu atau janji kepada orang beriman itu adalah hakun wajib, sesuatu hak yang wajib ditepati. Jadi kalau janji kepada orang mukmin jangan menyelisih. Hadis ini dhaif sanadnya, tapi sahih maknanya, sesuai hadis-hadis yang lain menyuruhkan kita untuk menepati janji. 615 wajib mahabbatullah, cinta Allah, ala kepada man ughdiba, orang yang dibikin marah, fahaluma, lalu dia bersikap aris, yaitu tidak menuruti marahnya. Hadis ini palsu menurut Al-Albani. Adapun hadis yang sahih sudah pernah kita baca dan sering tampaknya ya, menahan marah menyebabkan Allah menyuruh kita memilih bidadari surga mana saja yang kita maui. Maka siapa yang suka menahan marah, istrinya nanti di akhirat banyak Pak. 616 wajibal khuruj, wajib keluar, ala kulli dzati nitaq, atas setiap yang memiliki setagen, yaitu para wanita maksudnya, karena wanita zaman dulu selalu pakai itu. Fil idain, dalam 2 Id, Idul Fitri, Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kata-kata wajib di sini bukan berarti wajib betul-betul alias kalau tidak keluar dosa, tidak. Tapi maksudnya ditekankan oleh Nabi SAW untuk keluar kepada Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa? Karena kata-kata wajib yang artinya kalau ditinggalkan berdosa itu istilah ahli fikih, bukan istilah syar'i. Ya. Maka di sini saya katakan al-wajib fi istilahi syara' ghairul wajib fi istilahil fuqaha. Wajib dalam istilah syar'i, dalil Quran dan hadis, itu tidak sama dengan wajib yang merupakan istilahnya para ahli fikih yang mereka mengatakan yaitu apa yang berdosa kalau ditinggalkan. Tidak itu. Nah, maka kata-kata wajib di sini jangan diartikan dengan istilah fikih. Ini istilahnya Nabi SAW. Karena kalau kata-kata wajib dalam hadis atau dalam Quran kita artikan seperti artian fikih, itu nanti kita bisa merusak dalil-dalil. Contoh gini, Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ. Sayyarah untuk istilah kita sekarang artinya mobil, tapi ini jangan diartikan mobil karena ini istilah Quran. Dan telah datang mobil, tuh berarti zaman Nabi Yusuf sudah ada mobil. Dalilnya apa? Surat Yusuf ayat 19. Nah, ente salah menafsirkan kata-kata sayyarah. Sayyarah di sini bukan mobil, karena ini dalil Quran, istilah Quran, artikanlah dengan makna Quran. Demikian juga tadi, wajaba ini istilah hadis, artikanlah dengan makna hadis, jangan makna istilah fikih. 617.
Nah, ini seringkali orang salah paham gitu ya, menafsirkan istilah Quran dengan istilah-istilah yang muncul belakangan, istilah fikih kah, istilah ulama usul fikih kah, atau istilah yang lain-lain. Nitok itu adalah stakin, sesuatu yang diikatkan oleh wanita pada bagian tengah bajunya. Zaman dulu seperti itu, karena baju dalam zaman dulu kan masih sederhana-sederhana ya. Maka supaya auratnya tidak terbuka itu caranya gitu, tengahnya diikat. 617. Waditu, saya sangat ingin, anni, bahwasanya aku ini laqitu, menjumpai ikhwani, saudara-saudaraku, alladzina amanu bi, yaitu orang-orang yang beriman kepadaku, walam yarawni, dan mereka belum melihat kepadaku. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa kita semuanya adalah saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita iman kepada beliau dan belum pernah melihat beliau. Dan orang-orang seperti kita pahalanya besar. Tuba liman amana bi walam yarawni. Tuba, bahagia bagi orang yang ra'ani, melihatku, dan amana bi, iman kepadaku, yaitu para sahabat. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Kemudian bahagia, bahagia, bahagia 3 kali nih. Liman amana bi walam yarani, bagi orang yang iman padahal belum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad sahih. Artinya gini, kalau para sahabat iman kepada Nabi ya wajar, mereka melihat dengan mata kepala mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kita sekarang ini belum pernah melihat Nabi, hanya dengar cerita-cerita aja, tapi kita mau beriman sama beliau. Nah, maka ini bahagianya 3 kali. Dari sisi ini ada kelebihan kita umat belakangan daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara umum ya tetap saja sahabat itu lebih utama daripada kita jauh. 618. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a, Rasulullah bersama kamu wahai Abu Darda, yuhibbul afiyah, Nabi itu suka afiyah, kesejahteraan. Hadis ini palsu menurut Al-Albani. Hadis ini ada ceritanya. Abu Darda berkata, wahai Rasulullah, saya ini sehat, bersyukur, lebih saya sukai daripada saya diuji lalu saya sabar. Dengan kata lain, saya tidak berdoa sebagaimana doanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan apa? As-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih saya sukai, balak lebih saya sukai. Tapi kalau Abu Darda enggak, lebih baik saya enggak di penjara. Saya bersyukur daripada saya di penjara tapi saya sabar. Nah, dijawab oleh Nabi, Rasulullah bersama kamu wahai Abu Darda, pendapatmu sudah benar. Rasulullah juga menyukai kesejahteraan. Tapi memang hadis ini palsu ya. Tetapi maknanya sahih, bahwasanya afiyah itu adalah sesuatu yang harusnya kita cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salullahal afiyah, mintalah kepada Allah afiyah, karena tidak ada seorang pun yang diberi setelah yakin yang lebih baik daripada afiyah. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. 619. Waznu, timbangan, habril ulama, tintanya para ulama menulis ilmu, bidamis syuhada, wuzina ya. Wuzina, telah ditimbang, habrul ulama, tintanya para ulama, bidamis syuhada, dengan darahnya para orang yang mati syahid. Farajaha alaihim, maka tinta itu lebih kuat terhadap mereka. Hadis dhaif. Bahkan di dalam sanadnya ada rawi Muhammad bin Hasan bin Azhar. Dia adalah seorang perawi yang tertuduh memalsukan hadis. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan hadzal hadis mimma sana'at yadah. Hadis ini termasuk contoh yang dibuat oleh tangan dia, alias hadis palsu. Jadi menurut Khatib Al-Baghdadi ini hadis palsu. Maka belum saya temukan secara jujur hadis yang sahih yang bicara bahwasanya tinta ulama lebih kuat, lebih berat daripada darahnya orang yang mati syahid. Kata-kata tinta ini menunjukkan bahwasanya ini perbandingan yang tidak bisa dibandingkan. Karena tinta itu adalah perkara yang paling remeh milik seorang ulama. Tinta itu harganya berapa sih? Murah sekali ya. Kita beli pulpen 1.000 rupiah udah bisa nulis. Nah, maka tinta itu sesuatu yang paling remeh yang dimiliki oleh para ulama,
Sementara darahnya orang mati syahid ini adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh orang yang mati syahid. Karena kalau darahnya sudah tercurahkan alias dia mati, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Maka dengan kata lain, sesuatu yang paling remeh milik para ulama dibandingkan sesuatu yang paling berharga milik orang mati syahid, itu masih lebih berharga yang paling remeh dimiliki ulama tadi. Makna hadis ini seperti itu. Adapun yang benar bagaimana? Ya kita katakan dua-duanya punya fadilah yang besar. Ulama ini menegakkan agama dari jalur ilmu, sementara orang-orang mati syahid ini menegakkan agama dari jalur senjata. Para ulama mengatakan agama tegak dengan dua perkara. Pertama bisinan, dengan senjata. Yang kedua bil bayan, dengan penjelasan, yaitu dengan ilmu. Maka insya Allah dua-duanya ini sederajat, yaitu sama-sama penegak agama. Tapi lebih tinggi mana? Wallahu a'lam, nanti ditunggu aja di akhirat. Tapi kalau dari sisi dunia, memang ulama itu lebih dipentingkan daripada syuhada. Kenapa? Karena segala sesuatu itu butuh kepada ilmu. Orang yang jihad butuh kepada ulama, butuh kepada ilmu. Makan butuh kepada ilmu, jihad butuh kepada ilmu, nikah butuh kepada ilmu, sholat butuh kepada ilmu, apapun butuh kepada ilmu. Adapun jihad tidak semuanya butuh kepada jihad tersebut. Kalau kondisi aman seperti Indonesia, ya ini tidak diperlukan jihad perang fisik. Maka tidak segala sesuatu butuh kepada jihad, tetapi segala sesuatu butuh kepada ilmu. 620. Wasitu, tengahkanlah al-imam, imam. Wasuddu, dan tutupilah al-khalal, celah-celah atau sela-sela. Hadis ini dihasankan Suyuti, didhaifkan Al-Albani. Jadi tidak benar kalau seorang makmum memulai shafnya dari pojok utara atau pojok selatan. Mestinya mulainya dari tengah shaf. Kenapa? Karena imamnya di tengah. Sesuai hadis ini, wasitul imam, tengahkanlah imam. Loh kan hadis ini dhaif, ya kan dhaif menurut Al-Albani. Menurut As-Suyuti sahih, menurut Syekh Al-Utsaimin juga sahih. Wasitul imam, tengahkanlah imam. Ini makna yang terkenal. Boleh juga diartikan wasitu, pilihlah yang baik al-imam, untuk menjadi imam. Pilihlah orang yang baik-baik untuk menjadi imam. Jadi menjadi imam itu jangan dipilih sembarangan gitu, jangan. Pilihlah yang paling jos di antara jamaah yang ada di masjid tadi. Paling soleh, paling berilmu dan sebagainya. Dan makna yang kedua ini sesuai dengan hadis yang lain. Hadis yang lain mengatakan begini. Khiyarakum. Ij'alu, jadikanlah a'immatakum, imam-imam kalian itu khiyarakum, orang-orang baik kalian. Fa innahum, karena sesungguhnya imam-imam itu adalah wafdukum, utusan kalian. Fima bainakum wa baina rabbikum, antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Daruqutni, derajatnya juga dhaif, ya. Maka dua hadis ini wasitul imam juga dhaif menurut sebagian ulama, dan hadis yang kedua tadi juga dhaif. Tapi maknanya bagus, ya. Memang imam itu adalah dipilih yang orang-orang yang baik, karena dia akan memimpin kebaikan kita, yaitu salat kita. 621. Wasobul mukmin, wasopnya seorang mukmin adalah kafaratun, kafarah, penghapus li khotoyahu, untuk dosa-dosanya. Hadis riwayat Hakim sahih. Wasop ini mengandung dua makna. Perhatikan karena sangat penting. Pertama, al-waja'ul lazim, sakit yang selalu mengenai kita. Yang kedua, dawamut ta'ab, lelah yang selalu mengenai kita. Jadi setiap kita lelah, alhamdulillah. Kenapa? Dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita kerja, cari nafkah, lelah, genjot sepeda, kalau pakai sepeda, keliling jualan bakso pentol, lelah, tukang bangunan lelah, tukang becak lelah. Lelah-lelah ini semuanya berpahala, menggugurkan dosa-dosa. Tapi ada syaratnya, ya. Idza sabara wahtasab, kalau dia sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap hari kita bekerja lelah, alhamdulillah, jangan berkeluh kesah.
malah kita membayangkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sakit yang kita alami juga begitu. 622 wudi'a telah digugurkan an ummati dari umatku al khata'u salah yang tanpa sengaja, wan nisyanu dan lupa, wa mastukrihu alaih dan apa yang mereka dipaksa terhadapnya. Hadis sahih dan sudah terkenal, tidak usah kita jelaskan lagi. 623 dan ini hadis menurut para ulama adalah rubu'ul Islam, seperempat Islam. Artinya sangat pentingnya hadis ini, seolah-olah dia menempati seperempat bagian Islam. 623 wa'adani rabbi telah menjanjikan kepada saya Rabbku fi ahli baiti terhadap ahli baitku man aqarra minhum bitauhid siapapun yang mengakui di antara mereka tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, wali bil balagh dan mengakui terhadap saya tentang menyampaikan, yaitu bahwasanya Nabi itu sudah menyampaikan seluruh wahyu Allah. Allah menjamin alla yu'adzibahum, bahwa Allah tidak akan menyiksa mereka. Hadis ini dhaif menurut Al-Albani. Adapun hadis yang sahih tentang fadilah ahlul bait, kata kuncinya adalah kullu sababin wa nasabin munqati', setiap sebab dan nasab itu akan putus. Sebab itu artinya hubungan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, illa sababi wa nasabi, kecuali hubungan dengan saya dan nasab dengan saya. Hadis riwayat Imam Hakim sahih. Maka keturunan Nabi ini mempunyai satu fadilah, yaitu ini ya. Setiap hubungan dan nasab akan putus pada hari kiamat kecuali hubungan denganku dan nasab denganku. Tapi para habaib, keturunan Nabi, janganlah mengandalkan hadis ini saja, hendaklah mereka membaca hadis yang lain. Hadis yang lain mengatakan, "Wa man abta'a bihi 'amaluhu", siapa yang amalnya lambat, lam yusri' bihi nasabuh, nasabnya tidak akan mempercepat dia meskipun keturunan Nabi. Buktinya Kan'an juga terkena siksa Allah karena tidak mau iman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau ada Habib tapi suka minum minuman keras, suka maksiat, ya nggak ada gunanya Habibnya itu. Kalau Habib yang baik ya, kayak Habib Rizik dan yang lain-lain, nah ini berguna sekali hubungan dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 624 wafdullahi, tamunya Allah, salasatun, ada 3. Pertama al-ghazi, orang yang berperang, wal hajj, dan orang yang haji, wal mu'tamir, dan orang yang umrah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti akan bisa mendapatkan 3 macam tamu Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Bukan mengharapkan perang ya, tapi kita mengharapkan sebagai tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lebih lengkap ada tambahannya, ulaikal ladzina yas'alunallaha fayu'tihim su'lahum. Mereka adalah orang-orang yang minta kepada Allah, maka pasti diberi oleh Allah. Jadi jaminan orang yang haji, orang yang umrah, orang yang perang, berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu banyak orang yang punya penyakit ya, kemudian akhirnya umrah, kemudian berdoa kepada Allah yang khusyuk di sana, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka memang wafdullah ya, tamu-tamu Allah. Nah, tamu itu kalau di kalangan kita pasti dihormati. Nah, apalagi tamunya Allah, pasti dihormati oleh Allah, minta pasti dikasih. Hadis terakhir dalam majelis ini 9625. Wafiru, biarkanlah al-liha, jenggot-jenggot. Apa maksudnya biarkan itu? Imam Munawi mengatakan la ta'khudhu minha syai'an, jangan ambil sedikit pun dari jenggot. Karena itu sebagian ulama berpendapat tidak boleh memotong jenggot meskipun untuk merapikan. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat tidak apa-apa kalau niatnya tujuannya untuk merapikan. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita kebagusan. Maka kalau jenggotnya nyerongok sana sini jelek sekali, orang lihat pasti benci, jenggotmu elek banget. Maka pendapat yang kedua ini cocok untuk kita ikuti. Kembali ke sini, wafirul liha, biarkanlah jenggot. Wa khudhu, dan ambillah minasyawarib, sebagian dari kumis-kumis. Wantafu, dan cabutlah al-ibta, ketiak, maksudnya bulunya. Karena kalau ketiaknya dicabut nggak bisa. Wa qussu, dan potonglah al-adhafir, kuku-kuku. Hadis ini disahihkan Al-Albani.
Kapan kita memotong kuku? Para ulama mengatakan ya ketika perlu, karena kuku itu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Ada yang cepat panjang, ada yang lama. Makanya Imam Munawi mengatakan wal kullu ala jihadin nadb al muakkadah. Semua yang disebutkan tadi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wal aula fi kulli usbu' marrah. Tapi paling utama adalah kita lakukan setiap satu pekan satu kali ya. Jadi memperhatikan kumis setiap pekan, memotong mencabut bulu ketiak setiap pekan, memotong kuku setiap pekan. Itu yang disarankan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala. Saya berikan komentar di sini. Qultu, saya katakan, wa hadza amalun mansiyun mahjub. Ini adalah satu amalan yang sudah dilupakan orang, ditinggalkan orang. Fa hal tara man natafa ibtahu kulla usbu'. Apakah kamu melihat orang yang mencabut bulu ketiaknya setiap pekan? Dia perhatikan setiap mandi Jumat, perhatikan ada enggak bulu cabut. Setiap muncul satu cabut, muncul satu cabut. Illan nazru, kecuali sedikit orang yang melakukannya. Maka marilah kita menjadi sedikit orang tersebut. Setiap pekan ketiak kita hendaklah diperiksa, ada satu bulu cabut, satu bulu cabut, akhirnya bersih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.